dan idealnya memang dijamin kebutuhan dasarnya oleh pemerintah. Sebetulnya itu sih ya. Tapi kita nggak ke arah sana dulu ya, Man, ya. Iya, iya. Pembahasan ini lebih ke nanti, lockdown hati itu seperti apa sih? Oke, Hmm. pertama kita, ingin jelaskan dulu terkait dengan kalau istilah lockdown diri, Man, Mhm. ya. Berarti kan seseorang itu harus nutup diri nih, ngerem istilahnya di imah we cicing gitu, stay at imah, gitu dah. Saya Evelina. Jadi tetap di rumah aja gitu, menutup, diri dari sosial, physical, distancing atau social distancing gitu, jaga jarak supaya interaksinya tidak secara Hmm. langsung begitu. Itu jaga jarak karena memang belum halal apa gimana? Kadang yang halal juga dalam kondisi gini mah jangan dulu. Oh. Gitu ya. Jadi, tetap jaga jarak, menutup diri, banyakin di rumah dan lain sebagainya. Aktivitas di rumah, bahkan, kerja pun di rumah ya, Man, ya, gitu. Iya, Yang di iya. rumah sih, yang di luar mah kayak keluar tetep. Eee, itu untuk lockdown diri, Man. Hmm. Tapi, ketika kita, mencoba untuk me-lockdown diri kita, nah jangan sampai kita jadi me-lockdown hati juga, Man. Iya. Kegambar nggak? Belum kegambar ya? Oke, dijelasin gini, Man. Jadi yang dimaksud dengan me-lockdown hati itu, mematikan hati kita ya dari, apa Nasihat. namanya, dari kita empati dan simpati terhadap saudara kita, ya. Kemudian juga, keimanan kita jadi tumpul, kemudian Iya, rasa iya. ketakwaan, ketaatan, dan ketawakalan kita itu jadi, Pudar gitu ya? terkuras Iya. gitu. Nah itu adalah, ciri-ciri dari lockdown diri yang kebablasan sehingga hatinya juga ke-lockdown, Man. Iya, iya. Heeh, itu bahasa ana aja sih, ya. Cuman, pas nggak? Iya, dipas-pasin lah. Dipas-pasin kayaknya. Dipas-pasin. Nah, yang dimaksud dengan me-lockdown diri itu kayak gitu, Man. Dan, Iman tahu nggak? Jadi gini, Man, ana baca-baca nih ya. Jadi sebetulnya, lockdown hati ini Mhm. ya, ini adalah, akhirnya ya menjadi sifat-sifat yang ujung-ujungnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Kok bisa? Jadi gini, Man, dari kemudian awalnya kita me-lockdown hati kita, ya, Mhm. menutup, dari kita berempati kepada saudara, kemudian me-lockdown hati kita, akhirnya kita jadi nggak mau menerima kebenaran, Hmm. kemudian menutup diri dari kebenaran, halal haram nggak peduli, yang penting gue selamat gitulah Selamat. istilahnya gitu ya. Nah itu teh, eee, menyebabkan ya hati kita itu menjadi mati pada akhirnya. Asalnya menutup hati kita Menutup ya, fisik, gerak fisik. enggak, dari perasaan kita, kita jadi nggak empati ke orang, pengennya tuh egois gitu kan. Mhm. Kemudian ada, orang ngasih nasihat, kebenaran ditolak gitu Iya. kan, dan lain sebagainya. Itu kan artinya, menutup, hati kita, gitu. Nah kemudian setelah menutup hati ya dari kebenaran itu sendiri, Mhm. kebenaran yang datang dari Allah gitu kan. Nah, akhirnya hati itu bisa mati, Man. Hati itu bisa mati dan ketika hati itu mati, ya, maka itu akan diikuti oleh kematian yang lainnya, kematian pendengaran, yang jadi nggak bisa pokoknya mendengar sesuatu yang benar. Pengennya itu apa kata, dia benar meskipun Iya. sebetulnya itu salah, ya udah go away aja gitu. Kemudian juga nanti akan, ujung-ujungnya mematikan pandangan kita. Nggak bisa ngelihat yang benar, nggak bisa ngelihat yang, eee, seharusnya dikerjakan gitu kan. Mhm. Pokoknya ia menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Mhm. Nah, apakah yang kayak begitu, bisa? Sebenarnya iya betul ya, seorang bisa saja melakukan itu, tapi ujung-ujungnya akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anak temuin, eee, misalnya di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat ke-7, Man. Ya, Iya. jadi di situ disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi Allah menyebutkan di sana penyipatan terhadap seseorang yang hatinya dimatikan pada akhirnya. Hatinya dimatikan, yang kemudian akhirnya pendengarannya juga dimatikan, kemudian penglihatannya juga dimatikan. Dan kemudian setelah semua mati, nah maka Allah ancam dengan apa? Adzabun azim. Ya, adab yang pedih, adab yang keras begitu. Ah, itu kan betul. Kan disebutkan di sana khatamallahu ala qulubihim, hatinya yang mati gitu. Karek hafal ya. Iya, heeh. Jadi lockdown hati itu awalnya dari lockdown hati. Nah, kan ini untuk orang kafir gitu kan, pesifatan ini. Justru karena ini adalah dimaksudkan ya sifat-sifat yang Allah kemudian tetapkan bagi orang-orang kafir. Nah, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang beriman seharusnya tidak mempunyai sifat ini. Seharusnya orang-orang yang beriman tidak melockdown hatinya ya dengan apa? Dengan menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari syariat Allah, menutup diri dari sifat perhatian kepada sama kaum muslimin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tentu ya tidak boleh kita melockdown hati dalam artian yang tadi ya Man. Karena apa? Karena itu sifat-sifat orang-orang kafir yang tadi telah dijelaskan begitu. Sehingga ada beda ketika kejadian virus corona ini ya yang terjadi misalnya di Wuhan, Cina, di Italia, di Amerika, mereka kemudian boleh dengan egoisitasnya masing-masing gitu kan. Egoisitas. Egoisasinya lah gitu. Pokoknya mereka boleh takut yang berlebih, takut mati misalnya, kemudian juga mereka boleh melakukan apapun ya karena mereka orang-orang kafir. Silahkan karena mereka ya tidak memahami hakikat kehidupan itu seperti apa dan makna kehidupan akhirat itu seperti apa. Jadi wajar kalau mereka melockdown hati juga. Selain lockdown diri mereka, mereka juga menutup hati mereka begitu. Ini pelajaran bagi kita orang mukmin jangan begitu gitu. Sampai kemudian kan sekarang ceritanya jadi rancu orang beriman itu misalnya ada kasus di mana para perawat yang sedang bertugas untuk melawan virus ini gitu kan malah diusir dari kosannya Man. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Kemudian ada pasien positif yang kemudian meninggal hendak dikuburkan ditolak. Iya. Coba. Miris. Nah, itulah contoh-contoh seseorang yang melockdown diri beserta hatinya. Udah tertutup pokoknya. Enggak, menurut gue udah bener kayak gini gitu kan. Nah, ketika disampaikan ini loh kondisinya gini, tetap nggak nerima. Nah, itu artinya melockdown hatinya begitu. Oleh karena itu maka lockdown diri iya ya sebagai salah satu alternatif untuk kita bisa mencegah ataupun juga memutus rantai penyebaran virus. Tapi jangan dibarengi dengan menutup atau juga melockdown hati kita Man begitu. Nah, terus gimana dong caranya supaya hati kita tidak terlockdown? Ya, gimana tuh? Nah. Baik ya. Jadi Ana udah catat beberapa hal gitu kan. Yang pertama, oke, nih tunggu dulu deh. Berapa menit? Kan, oh, belum menanya ya? Iya, enggak biar teman-teman menyimak juga gitu. Bahwasanya ada tips-tipsnya gitu apa? Ada trik-triknya supaya hati kita itu tidak sampai terlockdown. Di masa-masa yang memang ya sebaiknya diri kita di lockdown dulu gitu, dibatasi dulu aktivitasnya. Nah, ini supaya keterbatasan aktivitas kita itu tidak sampai membatasi hati kita gitu. Nah, ini dari Kang Asep mau disampaikan nih tips dan triknya. Kebenaran Iman ya. Kebenaran pas banget nih. Ana mau nyampein juga. Jadi Man, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Memang sih ini yang Ana catat hal-hal yang
standarnya lah ya. Jangan sampai enggak gitu. Mungkin nanti teman-teman ada yang lebih banyak lagi, itu kan tipsnya atau misalnya keilmuannya lebih banyak lagi, ya itu silahkan. Tapi standarnya apa yang Ana akan sampaikan. Yang pertama adalah tetap jaga iman. Iman ini bukan. Gak perlu dijaga itu. Harus dipasangkan kalau iman yang ini ya. Tetap kita harus menjaga iman, takwa dan tawakal dalam kondisi seperti ini. Iman, takwa dan tawakal itu 3 hal yang berbeda tapi saling bersatu, tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi masih aja ada misalnya yang belum bisa membedakan iman, takwa, tawakal atau belum bisa menghubungkan iman. Contoh misalnya keluar macam-macam gitu kan. Lu takut corona apa takut Allah sih gitu kan? Iya. Nah, kok misalnya kemana-mana pakai masker gitu, pakai hand sanitizer, lu mah takut corona gitu kan, bukan takut Allah. Nah itu hal-hal yang semacam itu meskipun kelihatannya simpel, kayak tapi masuk akal gitu, kayak masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada yang rancu nih dari makna iman, takwa dan juga tawakalnya, gitu. Nah, sehingga 3 hal ini yang kemudian yang pertama kali kita harus benahi. Iman terus kita tingkatkan bahwa virus ini adalah wabah penyakit, Nah, kita harus mengimani bahwa makhluk yang bernama corona ini adalah makhluk Allah juga gitu kan. Kita harus yakin. Dan yang namanya penyakit gitu kan, ya kayak penyakit yang lain lah. Kita sebagai manusia pernah nggak ngerasain sakit, Ya pernah lah. Semua orang pasti pernah. Nggak ada yang dari bayi gitu kan masih merah sampai dengan janggotan gitu belum pernah sakit sama sekali. Ada yang dengar? Hebat banget gitu kan. Sekaliber para sahabat, sekaliber nabi pun gitu kan. Ya sakit mah sakit aja ya meskipun nanti ada prosesnya, kemudian juga nanti disampaikan ke umatnya. Jadi hal yang wajar saja. Yang namanya penyakit itu termasuk ya virus corona ini dia bisa menginfeksi siapapun. Tidak mengenal yang soleh, tidak mengenal yang bejat, yang suka maksiat gitu kan, yang suka ke masjid atau enggak dan sebagainya. Nah itu tidak mengenal itu semua gitu. Yang jelas kita beriman semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya lucu kali kalau corona pilih-pilih ya. Wah, ini mah karunia sih masih jomblo, belum nikah, jangan kenal. Ya itu tetap ranahnya kita mengimani ya bahwa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap bertakwa Jadi salah satu bentuk ketakwaan kita menghadapi penyakit ini apa? Yakni mengikuti apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu bentuk ketakwaan itu. Sehingga misalnya ketika kita berikhtiar nih seperti pakai masker. Ini masker Ana belum dipakai ya karena kan butuh ini ya. Kemudian juga pakai hand sanitizer kalau keluar atau misalnya cuci tangan ya, jaga jarak. Nah, ini adalah ikhtiar daripada penjabaran perintahnya Rasulullah SAW. Jadi ini adalah bentuk ketakwaan, bukan berarti misalnya ketika ada polemik misalnya tidak usah sholat berjamaah di masjid misalnya gitu ya, sholat di rumah aja gitu. Ya sebetulnya sih bukan berarti wah ini berarti nggak pro terhadap ibadah dong gitu kan, masa ibadah dilarang-larang. Sebetulnya bukan begitu gitu ya, karena menjaga diri supaya kita tidak terkena virus pun gitu ya, penyakit pun itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Misalnya sebelum ada corona ini deh, misalnya kita sedang sakit. Kalau misalnya keluar rumah itu sakit bisa lebih parah. Misalnya ya lagi demam nih, keluar rumah. Hujanan. Lagi hujan misalnya. Bisa nggak kita misalnya kita maksain lah mau sholat ke masjid misalnya gitu ya. Sholat ke masjid.
toh sholat ke masjid ini adalah ibadah kepada Allah misalnya. Wah, akhirnya hujan-hujanan, nyampe rumah tuh ngebig-brig gitu man. Ya beki sakit gitu kan. Nah, padahal ia harusnya memahami ketakwaan itu seperti apa, dalam kondisi seperti apa gitu ya. Dalam kondisi seperti itu kan ada rukhsahnya di dalam syariat Islam yang apabila rukhsah itu diambil itu juga bentuk ketakwaan kepada Allah gitu. Nah, jadi perihal itu juga tetap harus kita lebih perdalam lagi. Kemudian yang ketiga berarti ya? Yang enggak, ini satu paket man, masih satu paket tadi iman, takwa dan tawakal. Ketika kita sudah mengikhtiarkan segala sesuatunya berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita serahkan kepada Allah hasilnya. Jadi hasil bukan kita yang menentukan. Kita udah berusaha nih berikhtiar, misalnya sudah social distancing, physical distancing, stay at home gitu kan. Kemudian juga keluar dimaskerin, di rumah juga dimaskerin biar enggak ngunyah mulu gitu kan. Nah, itu solusi biar enggak tembem pasca corona man. Pasca corona peningkatan berat badan. Jadi itu kudu di masker di dalam rumah. Nah, itu tetap hasilnya kita serahkan pada Allah ya. Ya siapa tahu misalnya memang karena kita memang waktunya diuji, bisa aja tetap kena. Tetap bisa kena gitu kan. Kita enggak tahu. Tapi yang jelas tahapan-tahapan ketakwaan tadi sudah kita laksanakan gitu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Berarti tawakal itu bukan berarti langsung pasrah aja ya? Enggak, jangan man. Nah, itu tetap harus kita perdalam ya makna tawakalnya seperti apa. Jadi tawakal itu bukan berarti kita pasrah begitu aja 100% enggak gitu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan tatkala kemudian sahabat ada yang ke masjid man bawa unta. Gitu kan. Bawa unta atau bawa kuda kalau di riwayat yang lain ya Al-Bukhari kalau nggak salah. Nah, jadi ketika salah seorang sahabat ini bertanya, "Aku sudah tawakal belum?" gitu kan. Dengan ya si unta atau kudanya itu nggak diikat man. Nah, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengikat kudanya. Nah, lalu kemudian bertawakallah kepada Allah. Artinya apa ya? Ikhtiar tetap dijalankan. Ya, ikhtiar tetap dijalankan secara sempurna ya atau mendekati kesempurnaan. Nah, kemudian bertawakal kepada Allah itu tawakal yang benar gitu. Itu baru pertama man ya. Oh, baru pertama itu. Ada beberapa lagi. Kemudian lockdown itu harus look down juga man. Look down. Lockdown harus look down. Ini bukan lauk daun, bukan lauk daun. Bukan, itu beda deh. Orang Sunda itu mah lauk daun. Lauk daun. Ada juga lockdown. Download. Downloadnya pakai do not itu. Jadi jangan dikunci cenah. Ya, jadi look down. Gini man, jadi untuk membuka, untuk mengopen hati kita, kadang-kala kita harus look down. Jadi ngelihat ke bawah man. Ya, kita misalnya kemarin rame-rame tuh belanja, misalnya teh nyetok banyak gitu kan. Wah, aman ya gitu kan, 3,5 tahun gitu. 3,5 tahun. Lumayan ya gitu kan. Beas ayalah 4 ton 2 kintal mah gitu kan. Nah, kadang-kala man setelah itu muncullah egois sentrum itu. Egoisisasi gitu kan. Tidak melook down, tidak ngelihat ke bawah. Orang banyak yang kesusahan man. Nah itu karena mungkin sudah terlockdown hatinya itu kali ya. Matakna kata saya juga untuk memulihkannya ya. Ketika kita melockdown diri kita, jangan lupa look down itu. Lihat ke bawah gitu. Banyak orang yang kemudian sekarang ya menjerit man. Sudah mah ini kondisinya krisis, ya krisis ekonomi. Ketambah krisisnya itu semakin berat gara-gara corona ini gitu. Jadi kalau kita mengikuti berita ya, banyak yang di PHK man, ya kan? Banyak yang di PHK, orang udah histeris aja gitu kan di PHK nangis-nangis. Kenapa? Karena kebayang man, ke depan dia makan apa gitu, ya kan? Kemudian juga amang-amang ojol gitu kan, abang-abang ojol nih,
yang kalau kita ngantar orang gitu kan, orang-orang kan pada di rumah ngapain idar-idar gitu kan, iniin ojol. Nggak bisa. Akhirnya kalau kita ngelihat berita 90% pendapatannya turun gitu, Man. Jadi kalau misalnya biasanya dapat 100.000 gitu, kalau 90% dipangkas jadi berapa? Tinggal 10.000 tuh. 10.000 dibagi. Belum can bensin. Tah, bensin teh baraha gitu kan, 7,5-nya. 3.000 menang naon. Makannya gimana gitu ya. Nah, kemudian juga pengemis ya. Itu mau emang malahan sekarang jadi makin sulit lagi gitu kan. Kenapa? Karena mau mulung di mana, orang perumahan-perumahan ditutup. Dipakein tulisan lagi, pemulung dilarang masuk, coba. Ya kan? Nah, makanya banyak-banyakin lockdown ya. Lihat sekitar, khawatir tetangga kita justru malah emang sih dia nggak positif corona aman, tapi dia mati juga karena lapar. Bisa jadi nggak? Ya bisa tuh. Misalnya nasi bu eta wae cenah lockdownan nih sempurna gitu. Nanti lu poe oh teu keluar-luar cenah gitu. Jual misalnya pas dibuka teh mati gitu, meninggal. Terus pas udah di apa namanya? Pipi naon sih man? Mau mati terus di itu teh? Di Pulasara. Lain Otopsi. Tah eta. Di otopsi, oh ini mah bukan karena corona. Ini mah karena lapar misalnya gitu. Ngeri nggak tuh, Man? Ngeri banget gitu. Makanya jangan sampai ya harus lockdown. Dan ini juga bukan ngawang-ngawang, Man, faktanya emang begitu. Nih, contoh misalnya yang kemarin video viral, Man. Ada bapak-bapak yang dia tiba-tiba pingsan di jalan, orang nggak mau nulung, itu takut corona gitu kan, wayah kieu gitu kan, pasti wah corona ya. Nah ternyata negatif Man, corona nama. Kenapa coba? Laper salatri merenang kapanasan, tumbang. Gitu. Nah makanya itu tadi Man ya, melockdown diri tapi tetap lockdown. Oke, berikutnya adalah gimana waktunya ya, Man ya? Ya, sambil lanjut aja. Nanti teman-teman bagi yang mau bertanya, untuk yang di Zoom bisa di chat aja ya. Nanti disampaikan di chat, barangkali ada yang pertanyaan mengenai bahasan kita malam kali ini. Untuk yang di Facebook, sama ya, di chat aja. Nanti untuk open langsungnya, penyampaian langsungnya di terakhir saja. Jadi yang mau bertanya silakan di chat saja langsung. Oke, dilanjut. Baik. Selanjutnya adalah kita harus mau untuk saling memahami ya, saling memahami dan mau terus mencari solusinya. Karena ini kan ini amalan hati juga ya, Man ya. Jadi mau dan tidak mau untuk menerima saling memahami itu amalan hati, Man. Ketika kita ngelihat ya kondisi kayak gini, ini tuh adalah wabah yang memang menimpa semua orang. Semua orang gitu. Dan imbasnya juga dirasakan oleh setiap orang. Sehingga dalam situasi yang seperti ini nggak bisa kita gontok-gontokan saling menyalahkan satu sama lain gitu. Yang ada itu adalah kita saling memahami dan juga saling mencarikan solusi. Cuman ini terlepas ya dari kita misalnya udah tahu nih solusinya. Solusinya adalah misalnya mengkarantina wilayah yang memang ditetapkan sebagai zona merah. Zona merah. Karena banyak yang sudah positif gitu ya. Betul. Kemudian mensubsidi semua kebutuhan rakyat yang terlockdown gitu kan. Nah, itu mah memang harus terus kita upayakan sebagai solusi. Dan memang ini harus saling memahami ini bukan hanya sekedar rakyat tuh rakyat, Man. Yeah. Jadi pemerintah juga harus memahami situasi seperti ini dan juga mau membuka hati mereka ya, membuka hati mereka apa?
ini tuh urusannya nyawa orang gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada solusi yang memang terbaik, ya seperti Kenapa? tadi ya, karantina wilayah, misalnya lockdown total dan lain sebagainya, itu nggak boleh kemudian kalah hanya dengan kepentingan ekonomi semata gitu. Kan sekarang mah alasannya begitu man, ini ekonomi dan sebagainya gimana gitu. gitu. Jadi ya bukan hanya rakyat tuh rakyat ya, ini berlaku untuk semua orang gitu. Pejabat juga tetap harus membuka hati mereka untuk saling mengerti, memahami ini situasinya apa. Jangan sampai keluar kata-kata misalnya alah, nah, dari 250 juta orang gitu paling yang meninggal berapa orang sih, berapa persen sih gitu kan. Apalagi misalnya 5%. 5% dari 2 juta berapa? Kan lumayan gitu. Nah, itu yang aneh maksud ya. Jadi kita harus saling memahami ya, saling memahami, mencarikan solusi, dan itu bukan hanya sekedar tugas rakyat ke rakyat gitu. Tapi vertikal juga harus, pejabat itu harus. Kemudian poin berikutnya adalah mau untuk terus memanfaatkan waktu yang ada ke arah yang lebih baik. Artinya selama kita melockdown diri kita gitu kan, kita juga harus membuka hati kita bahwa diri kita itu harus selalu ada progres man ya, harus senantiasa harus ada progres, produktivitas daripada diri kita pribadi gitu. Entah itu dengan banyak membaca Al-Qur'an itu kan, membaca buku, Thaqafah Islam, diperdalam sejarah Islamnya itu kan. Video-video misalnya pengen hiburan nonton video, videonya video tentang sirah Nabi misalnya, video Umar. Wah, pas banget itu ya. Buka channel Cup Online di sana banyak man. Hal-hal yang Islami, karena Cup Online itu adalah channelnya pemuda belajar Islam. Gitu. Asik. Dipromosikan ya. Promosi gratis ya. Lumayan ya yang nontonnya. Seberapa 5 ya? Enggak, banyak kok, lebih. Masa? Iya, lebih. Oh, lebih? Iya. Baik, lanjut ya. Ya. Jadi tetap harus berprogres, man. Berprogres untuk meningkatkan kualitas diri. Iya, jadi sebenarnya momentum ketika kita dibatasi momentum aktivitas. Lah. Iya, man. Momentum untuk lebih banyak bercengkrama dengan ini keluarga gitu. Iman juga. Gak bisa ya, skip lah mana. Terus misalnya hal-hal yang bisa meningkatkan skill kita gitu kan. Ya apapun itulah, asalkan jangan merana terus-terusan gitu kan, gugulingan nang kasur teh gitu kan, liur bingung gitu kan, naon deui apa poe gitu terus. Nah, jangan sampai itu juga akan mematikan hati kita, man. Jangan sampai begitu. Kalau saya sih nernak ini man, nernak ikan gapi. Nah, sebentar lagi, sebulan lagi biasa panen, dijualan deh. Sudah tahu arahnya ini. Skip. Oke, lanjut ya. Ya. Baik, berikutnya adalah benar tadi man kata antum ya, bahwa kejadian sekarang, kondisi saat ini itu harus kita jadikan sebagai momentum untuk bertafakur. Ini juga amalan hati ya bertafakur. Bertafakur untuk apa sih? Jadi selama ini tuh sebagian besar di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, ya husnuzonnya tetap begitu ya, tetap mukmin. Mereka kemudian masih senantiasa menyibukkan diri dengan amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas keseharian pribadi mereka tanpa kemudian memikirkan kaum muslimin yang lain. Nah, sehingga ketika misalnya ada banyak ya kejadian kezaliman terhadap kaum muslimin di belahan dunia, Palestina masih tetap digempur dari dulu sampai dengan sekarang gitu kan. Kemudian juga di Suriah ya. Kemudian juga di Cina bahkan gitu ya. Di Xinjiang. Kemudian di Burma, Myanmar gitu. Kemudian
banyak lainnya gitu kan. Bahkan kaum muslimin di Indonesia pun gitu kan di beberapa daerah ya terjadi kezaliman terhadap mereka gitu. Sebagian besar di antara kita masih belum ngeh masih belum ngeh itu bagaimana sih rasanya dizolimi, bagaimana rasanya terlockdown, bahkan lebih mengerikan mereka loh man. Kenapa? Karena ancamannya juga langsung fisik ya teman. Terlihat ya. Langsung terlihat dan kalau misalnya sedang digempur, ya sudah, fisik mereka itu akan hancur. Tapi kita nggak pernah gitu kan ngerasa merasakan gimana sih saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka terlockdown man oleh tentara Zionis Israel misalnya. Betul. Dan kita nggak ngerasa gimana sih rasanya terlockdown dikepung gitu kan dan dalam kondisi yang nggak tentram. Kita kan hanya sekedar membaca berita, oh gitu, oh gini gitu kan, tanpa kemudian merasakan. Nah kita sekarang ini momen tafakur untuk apa? Ya rasanya di rumah terus gitu kan, tidak bisa beraktivitas leluasa dan sebagainya. Meskipun ya kita tetap masih bisa kesana kesini, masih bisa makan itu ini gitu kan. Cuman ini minimal seminimal-minimalnya gitu kan, jadikan dengan kita tetap di rumah ya, kita bisa membuka hati kita ya, open, jangan di lockdown gitu kan. Kita bisa memikirkan, oh iya juga sih ya, dari dulu gitu kan saudara-saudara kita yang ada di belahan negeri Islam yang lainnya, mereka terzolimi, mereka terlockdown wilayahnya, tidak bisa kemana-mana. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza gitu kan, mereka di lockdown dengan jalur yang dibentengi gitu kan, ke arah yang Mesir itu man, yang benteng Rafah itu ya. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Bantuan logistik juga kadang sulit nembus ke sana. Gimana rasa mereka gitu. Nah sekarang saatnya momen tafakur itu. Gitu man. Jadi ya ini upaya untuk kita bisa mengopen ya hati kita man, supaya tidak terlockdown. Jangan kita bertafakur diri. Kemudian yang terakhir man, nah ini poin yang terakhir ya, adalah tetap sabar dan juga terus berdoa ya. Dalam situasi seperti ini nggak boleh kita terus-terusan menggerutu man. Tahu nggak video yang viral? Corona. Oh yang ojek, olon. Kolorna. Itu man nu naik bus teh ya corona geuningan. Musingkeun. Orderan karena rensel. Nah itu emang benar sih. Iya. Cuman ya nggak boleh menggerutu gitu. Tetap sabar. Ya. Itu mungkin bukti kejujuran. Iya sebenarnya kejujuran hati dia. Cuman maksudnya dalam kondisi seperti ini siapa sih yang nggak kena imbasnya ya. Dalam kondisi seperti ini justru harus kita perbanyak sabar. Kenapa? Karena sabar itu kewajiban man. Kita nggak sabar, ancamannya dosa. Dan ketika kita sabar, kita mendapatkan pahala yang besar. Di dalam hadisnya disebutkan, tatkala kemudian kita tertusuk duri, ya jari kita tertusuk duri saja, dan kita sabar, nah maka itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang kalau misalnya rasa sakitnya itu lebih daripada tertusuk duri, man. Nah, kemudian kita sabar. Nah, maka tentu ya pahalanya akan sangat besar. Dan ingat nggak hadis seseorang, seorang perempuan yang dia punya penyakit ayan kalau nggak salah. Ya. Lalu kemudian ketika penyakitnya ini kambuh seringkali dia membuka bajunya dan dia malu gitu kan, itu aurat. Ngadu kepada Rasulullah minta didoakan. Tapi kata Rasulullah bisa aja didoain dan sembuh gitu kan. Cuman hilang pahala sabarna gitu kan, padahal pahala sabar itu adalah jannah surga. Akhirnya si perempuan tadi memilih untuk tetap bersabar ya, tapi meminta doa untuk supaya tidak tersingkap auratnya begitu. Jadi ya sebetulnya pahalanya surga man sabar itu. Jadi mau nggak mau tetap kita harus bersabar dalam setiap kondisi. Tapi lagi-lagi
makna sabar itu bukan berarti kita akhirnya jadi diem baik gitu kan. Tetap kita harus berikhtiar, mencari solusi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berdoa ya. Karena apapun kondisinya, berdoa adalah senjatanya orang-orang beriman gitu kan. Orang-orang kafir mereka ketika ketakutan, ketika mereka khawatir, ketika mereka tidak mempunyai lagi harapan, ya sudah mereka tidak bisa mengadukan itu semua gitu kan. Karena kepada siapa? Mereka juga bingung. Nah, akan tetapi orang-orang beriman gitu, mereka punya Allah. Ya, segala apapun yang kemudian menimpa seorang hamba, ya maka Allah lah tempat mereka mengadu. Ya, sehingga sebetulnya segala kondisi bisa membuat seseorang itu tetap ya merasakan kesyahduan beriman kepada Allah dan tetap bahagia gitu ya, karena dia mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Man dari anak. Silakan. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Kang Acep yang sudah secara detail ya memberikan tips kepada kita untuk supaya hati kita tidak ikut-ikutan terlockdown gitu. Di masa dimana mungkin aktivitas kita dibatasi, interaksi kita juga dibatasi untuk menghindari penyebaran dari virus corona ini. Baiklah, untuk teman-teman yang menyimak obrolan kita kali ini, bagi yang mau bertanya dipersilakan, yang menyimak dari aplikasi Zoom, silakan disampaikan melalui chat ya. Ada yang ini Man, kesusahan masuk Zoom. Oh, gimana dong? Soalnya dia aplikasinya beda, dia aplikasinya Zoomarika. Zoomarika. Zoom gitu, Zoom doang. Kok gitu. bisa Zoomarika? Beda gitu, aplikasinya beda, makanya nggak bisa masuk. Kalau beda mah. Yang di Facebook barangkali ada yang mau bertanya, dan alhamdulillah di sini masih setia 9 orang menyimak. Dan masih menyimak, dan mudah-mudahan pesan ini tersampaikan kepada khalayak ramai. Dengan teman-teman silakan di-share linknya. Kita sampai jam berapa, Kang? Biasanya sampai jam 10 ya? Ya. Berarti masih ada waktu kisaran 21 menit lagi. 20 menit lah. Gitu. Mungkin nanti ada hal-hal yang dipertanyakan dari teman-teman. Kalau nggak ada mungkin nanti ini Ferry minta di-admit. Udah belum? Mas Ferry? Oh, udah. Oh iya. Udah baru ke situ. Oke, alhamdulillah di Facebook juga Mas Mujib masih standby ya. Dari Cikarang Timur menyimak, dan alhamdulillah dari Cibarusa juga ada yang menyimak di sini. Gitu. Cibarusa hadir? Iya. Pak Karjono. Ya. Oke, Kang Acep. Gimana, Man? Kalau sekarang kita kan sudah dibatasi nih aktivitasnya gitu. Mungkin kan kita bisa memaksimalkan dengan mengisi waktu luang kita supaya lebih bermanfaat gitu. Benar. Supaya tidak bosan. Tapi kan kadang ya yang namanya manusia kan memiliki mood gitu. Iya. Ya kan tahulah gitu. Untuk meningkatkan, untuk memanfaatkan itu dengan misal baca buku, baca Al-Quran. Ada tips lagi gak? Ini saya minta tips lagi. Tadi udah banyak padahal tipsnya. Misal udah paham nih, udah buat schedule juga hariannya supaya tidak bosan gitu. Tapi tetap kadang ada perasaan moody atau gitu ya. Iya sih. Mudan gitu. Iya sih. Dan itu insaniah aja, Man. Ya, manusiawi ya. Manusiawi. Ada kalanya kita bosan. Dan memang gini sih, Man. Kebosanan itu akan hilang ya dengan beberapa hal. Kalau itu adalah kebutuhan. Dan itu adalah hal yang memang membuat kita senang. Contoh, misalkan kebutuhan apa? Senang. Iman pernah nggak bosan makan? Bosan minum misalnya. Gua mah 3 bulan nggak akan makan lah, bosan. Kalau menunya sama, bosan. Tapi makan nggak?
Ya makan makan. Kan masalahnya di sini antum pasti ngerasa mau ngerjain sesuatu, udah tinggalin dulu gitu kan, jadi kurang mood gitu kan. Tapi ditinggalin, beda sama makan. Aduh, tempe deui, tahu deui gitu kan. Tapi dimakan, beda gitu kan. Itu Kenapa? Kebutuhan. Kebutuhan man. Jadi kalau kita ngerasa ada kebutuhan itu pasti akan kita kerjain. Ya. Sehingga apa? Sehingga maknailah bahwa misalnya gini. Malas untuk ngaji, malas untuk dakwah. Nah, berarti ia kurang memahami bahwa itu semua sebenarnya kebutuhan bagi dia. Kurang mendalami kurang meresapi bahwa misalnya kita mendakwahkan Islam nih, tugas kita nih sebagai seorang pengemban dakwah, dia harus menyampaikan Islam, tapi mood-moodan, aduh, males gitu kan. Nah, itu sebenarnya kurang memahami aja bahwa sebetulnya dakwah yang kita sampaikan itu untuk kita juga karena itu adalah kewajiban. Kalau kita nggak mengerjakan jadi dosa, gitu kan. Kemudian kalau kita kerjakan, nah itu juga kebaikannya buat kita juga. Kembali ke kita. Akhirnya apa? Akhirnya tetap kita harus membuka lagi buku-buku kita, banyak membaca misalnya keutamaan-keutamaannya. Oh, ini kebaikan-kebaikan dalam dakwah tuh ini. Sehingga lambat laun ya hati kita yang kotor keruh itu ya, itu kan yang membuat nggak moodnya itu Iya, mungkin karena kekhawatiran yang berlebih terhadap corona juga itu bisa membuat tubuh kita jadi nge-freeze jadi diam gitu kan, ngehulang karena takut sebenarnya. Apalagi takut yang berlebih gitu kan, lihat HP lagi, aduh Amerika 500.000, aduh gitu kan, bingung lagi, takut dia yang jadi 501, emang dia di Amerika dan enggak ya. Jadi karena ketakutan yang berlebih juga bisa membuat seseorang ya moodnya jelek terus gitu. Akhirnya tadi kalau kita telusuri yaitu amalan hatinya yang kemudian terlockdown. Harusnya balik lagi ke Allah, balik lagi ke keimanan kita. Masa sih kita dalam situasi kayak gini kewajiban jadi ditinggalkan gitu kan, yang sunah-sunah akhirnya dicuekin, yang mubah bermanfaat kita tinggalin. Yang tersisa apa? Yang tersisa mubah nggak berfaedah, unfaedah, yang makruh sama yang haram gitu kan. Masa pilihannya cuma itu doang gitu. Akhirnya ya kembali lagi itu godaan setan tetap harus dilawan. Nah itu kalau berbicara hal-hal yang kebutuhan ya harus kita tarik bahwa melaksanakan kewajiban artinya itu kebutuhan kita sama kayak makan gitu. Dari mindsetnya dulu ya perlu dirubah. Gitu. Betul, mindsetnya yang harus dirubah. Kemudian yang kedua, yang tadi ya yang kata Ana, bisa juga kebosanan itu hilang dari kesenangan, senang atau hobi. Meskipun tetap kita juga harus memahami hukum cara dulu ya, agar apa yang kita senangi itu tidak melanggar syariat Islam, syariat Allah. Contoh misalnya gini kok anak dari dulu sampai sebelum lockdown dan setelah lockdown diri ya, tetap aja senang miara ikan. Tetap diparabin gitu kan, sugan saya takut corona udah nih biarin mati, kan enggak. Kenapa coba? Senang aja. Hobi beli lagi ke tukang akuarium beli gitu kan, pakannya gitu kan. Habis beli lagi, senang aja. Dijual. Senang jual gitu kan. Berapa? Yang penting senang aja. 10.006 lah kayak mana. Gitu Jadi hobi. Tarik semua hal yang kemudian kita sudah agendakan ke arah itu kebutuhan kita bukan. Ya. Atau itu kesenangan kita bukan gitu. Kalau nggak senang, cari sesuatu yang bisa membuat itu senang. Kalau udah senang apapun akan dilakukan. Ya, karena ya jadi hobi. Hobi itu kayak gitu. Ya hobi itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Iya, makanya. Orang kenapa kalau udah hobi kok serasa nggak ada matinya moodnya? Ayo. Ya seneng aja.
Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kan? Gak bisa. Ya makanya tarik ke arah itu deh. Kalau saran Ana ya, kebutuhan, senang gitu. Dan setiap orang kebutuhan dan senangnya itu beda-beda. Kecuali kebutuhan itu maksudnya kewajiban, itu pasti setiap muslim sama gitu kan. Cuman kalau masalah kesenangan tadi gitu kan, atau kebutuhan dalam hal yang mubah bermanfaat, itu pasti beda-beda. Ketika misalnya Iman ngelihat nih schedule hariannya Kang Zaid itu kayak gini, bagus banget ya gitu kan. Wah, positif banget nih semua nih. Wah, harus nih, gua juga harus nih gitu kan. Nggak perlu, man. Karena pasti Iman punya hal yang berbeda dari hal-hal yang sifatnya mubah bermanfaat ya. Nggak harus sama. Misalnya Zaid mah senangnya ngoprek-ngoprek IT gitu kan. Oh, Iman ngelihat, wah keren amat sih, ini perlu nih, bagus nih. Pas giliran 1 kali sehari 2 hari, aduh geningan. Beda ini. Sementara Zaid bisa terus gitu kan. Ya karena itu kesenangannya. Iman cari yang lain. Gitu. Sip. Berarti prioritaskan di kebutuhan. Mungkin kalau asumsinya ada kebutuhan atau mungkin dialihkan ke yang sekiranya aktivitas itu memang menyenangkan buat. Iya, ibadah juga dibikin senang, man. Misalnya terus kita buka sambil pahala. Memperbaiki ya, mungkin sambil merefresh atau memperbaiki ibadah kita, mungkin masih ada yang kesalahan, masih ada yang kurang, sambil didalami juga gitu ya. Dengan senang mah itu insya Allah, man. Contoh misalnya ada orang yang malas baca Quran gitu. Sementara saya misalnya ngerasa kok baca Quran tuh enak banget gitu. Ya? Senang. Terus belajar kalau udah ngerti satu hal nih, oh ini tuh ternyata kayak gini loh cara bacanya. Terus diulang-ulang. Dan ketemu misalnya bacaan yang pasnya gini, itu senang banget. Nah, kok bisa ada beda kayak gitu? Ya yang lain yang kurang senang dengan baca Quran, mungkin belum sampai pada kenapa sih harus senang? Nah, itu terus harus digali, man. Harus terus digali. Ya kalau dari apa yang disampaikan sama Kang Asep, kayaknya dengan momentum lockdown saat ini tuh, kalau kita berpikirannya positif, sebenarnya tidak malahan banyak hal yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Malahan bisa membuat kita itu skill kita bertambah, mungkin tadi dikasih saran untuk membaca buku, mempelajari Al-Quran, menambah sakopar dan sebagainya. Justru banyak manfaatnya gitu, banyak hal-hal yang positif yang sekiranya bisa lebih memproduktifkan waktu kita. Nah itu gitu, yang membuat kita produktif. Karena kalau positif itu sebenarnya ada 2, man. Ada positif yang diinginkan dan positif yang tidak diinginkan. Kalau positif yang diinginkan itu produktivitas dong, gitu kan. Tapi positif yang tidak diinginkan apa? Positif corona. Oh iya. Ya kan? Ya. Bener nggak? Tapi ada nggak yang pengen positif corona? Tapi ada yang didoakan. Gitu. Ya. Positif yang berprogres. Yang kita inginkan ya. Bukan positif yang tidak kita inginkan. Baiklah, alhamdulillah sudah 21.50, 10 menit lagi nih. Dipersilakan untuk teman-teman yang menyimak untuk menyiapkan pertanyaannya. Barangkali ada yang mungkin masih mengganjal, mungkin teman-teman juga yang menyimak, wah ada cerita tersendiri mungkin ketika masa-masa lockdown ini seperti apa gitu. Kalau Kang Asep gimana nih? Saya belum nanya lockdownnya kayak gimana. Wah, saya man. Ya. Oh, ada pertanyaan. Oh iya nih, Kak Indra, kayaknya coba. Kak Indra menyimak nih kayaknya dari tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Kak Indra. Halo bro. Di Zoom ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Mas R. Jelas juga. Oh, lagi serius. Jangan dipelototin dong. Kang Lili juga menyimak, cuman videonya nggak diaktifin. Mas Asra juga. Kang Iman juga. Nah, Kang Indra, ada pengalaman kan nggak atau ada yang mau di-sharingkan dari fenomena lockdown ini?
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya mau komentar mengenai penampilan Kak Indra deh. Kayaknya udah siap. Gitu. Udah lanjut. Ya, jadi kalau kita bicara tentang masalah lockdown atau kita bicara tentang masalah fenomena sekarang ya, justru yang sangat miris, khawatir itu adalah ketika kita bisa melihat lingkungan yang di sekitar kita, Man. Ya. Karena lingkungan di sekitar kita itu banyak orang yang memang masih membutuhkan atau banyak orang yang mengalami kesusahan, gitu ya. Yeah. Untuk biaya makan, untuk biaya keseharian itu, Masya Allah, mereka mengalami kesulitan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Kang Acep, itu 90% ojol menurun itu memang fakta, gitu. Gitu. Kalau penghasilan 100.000 ya 90% cuma 10.000 buat bensin, buat makan, ya untuk sama keluarganya itu nggak cukup. Nah itu memang keadaan realita di tengah-tengah masyarakat. Maka kita sebagai seorang Muslim, gitu ya, itu semestinya kita memahami bagaimana pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, gitu. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat kelak. Gitu. Dan itu memang sesuatu hal yang harus kita renungkan. Gitu. Bahkan kalau saya pribadi ya, ada dua prinsip kalau kita ingin ditolong sama Allah, Kang. Jadi yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, kunci yang pertama adalah jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu kunci yang pertama. Jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, yang pertama adalah kita menolong agama Allah. Nah, yang kedua, salah satu kunci yang saya terapkan itu adalah kalau kita ingin ditolong sama Allah, maka kita harus memudahkan urusan saudara-saudara kita. Karena ketika kita memudahkan urusan saudara kita, insya Allah Allah akan memudahkan setiap urusan kita semua. Mungkin itu, Man, ya? Aktivitasnya sekarang kena lockdown. Gimana, ya? Aktivitas kalau aktivitas sekarang masih kan biasanya. Nah, keluaran masih, tapi masih dibatasin sekarang. Beda sama yang pas kemarin ya, sebelum lockdown. Kalau sekarang sudah mulai dibatasin, kenapa? Karena memang di lapangan itu sekarang sudah melakukan PSBB. Bahkan ini cerita yang menarik, di Jakarta itu sekarang sudah diterapkan PSBB. Niman nih. Yeah. Nah, teman-teman sales, gitu ya, teman-teman di marketing, gitu ya, itu kalau masuk Jakarta itu kan pasti bakal di perbatasan wilayah itu kan dijaga tuh sama polisi, Satpol PP dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman sales itu sampai dikasih bekal gitu. Bekal surat dari kepolisian, pernyataan bahwa dia boleh masuk Jakarta gitu. Nah, itu benar itu. Salah satu ya banyaklah sales marketing gitu ya, yang kerjanya untuk keliling Jabodetabek, ya pada akhirnya ketika dia ingin masuk ke wilayah tempat yang lain, itu ada surat pernyataan dari kepolisian untuk dia itu bisa masuk ke wilayah tersebut. Jadi bahasa lain adalah orang sales marketing itu spesial, Man. Gitu, mungkin itu ya. Tetap hati-hati, Kang. Ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya Kak Indra? Udah. Nah. Oke. Syukran Kak Indra yang sudah berbagi pengalaman lockdown-nya. Ternyata di bagian marketing itu yang mainnya keluar-keluar, aduh, sangat berisiko juga ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih memiliki amanah untuk keluar, untuk menunaikan kebutuhannya ya, mudah-mudahan senantiasa dijaga keselamatan dan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi
ke sini. Bella tinggal 4 menit lagi Kang Asep nih. Kira-kira masih ada yang disampaikan nggak sebagai penutup atau mungkin closing statement. Simpulan closing statement. Baik, jadi kawan-kawan semua dalam situasi yang seperti ini sih sebetulnya itu bisa menjadikan ya bahan latihan juga bahan latihan untuk kita, bahwasanya di dalam Islam sudah dikabarkan gitu kan hal-hal yang bahkan lebih mencekam dari kondisi seperti ini kayak misalnya ya akhir zaman banyak lah ya kondisi di mana kelak misalnya gitu kan kita harus menghadapi situasi peperangan misalnya gitu kan nggak bisa dipungkiri juga. Kemudian juga situasi di mana naon sih cek Ustaz Zulkifli teh dukhon apa? Kondisi-kondisi akhir zaman lah kayak dukhon, bahkan misalnya turun dajjal gitu kan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan udah tidak ada. Nah itu kan tetap ya bagi siapapun gitu kan umat Islam yang kelak menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, atau bahkan mungkin ya kita juga gitu ya kan nggak tahu ya apakah kita akan mengalami atau enggak. Yang jelas kondisi-kondisi yang lebih buruk daripada kondisi sekarang itu sudah dijelaskan dan bakalan ada. Sehingga bagi seorang mukmin sebetulnya kita jadikan ya ini sebagai media untuk kita belajar latihan lah gitu. Latihan untuk kita gimana sih caranya dengan kondisi apapun kita tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya. Sehingga kita jangan kemudian seperti akhirnya jadi seperti binatang yang kemudian memberlakukan hukum rimba. Ketika misalnya kan awal-awal kayak gitu karena ketakutan yang berlebih sehingga kita tuh jadi kayak hewan gitu, nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli dengan teman dekat, pokoknya yang penting menyelamatkan diri aja. Kan itu seperti sifat hewan gitu. Yang penting mah gue makan lah gitu, nggak ngelihat orang lain dan sebagainya gitu. Nah itu bahaya banget. Nah umat Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Nah, selama kita di dunia, kita mendapati amanah di mana kita harus menjalankan ketaatan kepada Allah, dan salah satu ketaatan itu adalah ya tadi memperhatikan saudara muslim kita, itu kan. Kemudian tetap tadi ya poin-poin yang telah diurai itu tetap harus dilakukan sebagai amalan hati supaya hati kita tidak mati. Karena apa? Ya karena semasih kita di dunia ya, kita masih terikat dengan hukum Allah. Dan bahkan bagi umat Islam ada hal yang paling mengerikan, yakni apa? Kehidupan akhirat tatkala kemudian kita dikubur, ada alam kubur gitu kan. Dalam barzah, kemudian kita dibangkitkan gitu. Kemudian setelah dibangkitkan itu ya di dalam nas disebutkan muka berbeda-beda ada yang dibangkitkan seperti orang gila, ada yang dibangkitkannya bahkan ya tidak berbusana pun ya itu sudah tidak akan menjadi hal yang dipikirkan. Saking apa? Saking takut, itu kondisi takut banget, ngeri banget gitu. Jadi banyak hal yang kalau umat Islam masih ini masih belum mencekam gitu ya. Jadi banyak hal yang lebih mencekam dan itu harus kita persiapkan. Persiapkan dengan cara apa? Bukan berarti kita harus ngitung-ngitung kapan kejadiannya. Yang jelas yang akan membuat
kita mempunyai bekal dalam menghadapi semua kengerian itu adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ya setiap aktivitas kita itu sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi. Nah, itu yang akan membuat kita selamat dari setiap kondisi yang ada. Adapun kita merasa lapar, adapun kita merasa misalnya kesulitan, adapun kita ngerasa kesempitan dalam kondisi semacam ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Dari zaman Nabi Adam diturunkan pun misalnya ya ke muka bumi, sulit nggak? Sulit atuh orang duaan di muka bumi gitu kan, dan tidak diturunkan bersamaan kan? Berpisah gitu. Yang mencari tadinya gitu ya, saling mencari. tong di kearah dinyakeun wae man. Jadi yang tadinya hidup di surga kemudian ke bumi yang fana gitu kan, yang sangat jauh dengan surga, berbeda banget. Pasti sulit dong. Ya kan? Jadi sejak dari awal memang kehidupan dunia mah tempatnya sulit gitu. Sehingga penjara ya, penjara. Penjara bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman penjara. Sehingga apa? Sehingga yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita menghadapi musibah ini ya, wabah ini dengan tetap ya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya itu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakallah kepada Kak Acep yang wah Masya Allah sekali sangat berfaedah sekali yang mengingatkan kita bahwasanya kalaupun kita berada di masa sekarang yang dibatasi oleh aktivitasnya, dibatasi interaksi dengan orang lain, tapi itu kita jangan sampai membatasi hati kita terhadap hal-hal yang Allah ridai gitu. Jangan sampai menutup hati kita sehingga hati kita tidak peka terhadap kebutuhan saudara kita tidak peka terhadap umat Islam di daerah yang lain gitu. Mungkin ini adalah momentum yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita lebih membuka hati kita, terbuka dengan yang lain, dan mungkin momentum juga untuk kita menyadari bahwasanya ada loh saudara kita yang mungkin sudah merasakan keterbatasan aktivitasnya, keterbatasan geraknya, dan mereka diancam dengan fisik juga gitu. Dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melewatinya dengan tentunya dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memanfaatkan keterbatasan aktivitas, keterbatasan gerak kita dengan meningkatkan sakopah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan sebentar lagi kan kita memasuki bulan Ramadan. Itu mudah-mudahan Ramadan tiba, corona pun tiada, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa menikmati kembali masa-masa. Kasihan man, Syawal itu banyak yang udah siap-siap berakad man. Masih ditutup KUA-nya sekarang, masih ditutup. Jadi pendaftaran online paling. Masa nikahnya online? Jarak jauh kali ya. Bisa aja. Bisa. Bener. Jadi referensi kali ya. Oh gitu. Oh gitu. Ketalis. Ya, jadi mudah-mudahan ketika masuk ke bulan Ramadan, corona sudah tiada dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini dengan lebih meningkatkan kembali keimanan kita setelah kita di masa corona ini memanfaatkan untuk taat kepada Allah, menambah sakopah, dan saatnya di bulan Ramadan untuk memaksimalkan kembali amalan ibadah kita supaya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Syawal kita sudah bersih, suci seperti bayi dilahirkan dan siap mengisi lembaran baru di bulan Syawal itu. Oke. Itu saja ya mungkin untuk pertemuan di malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita di malam hari ini. Baik yang melalui channel Facebook ataupun dari link Zoom. Dan mungkin dari yang Facebook biasanya kan masih ada video yang bisa ditayangkan di beberapa hari ke depan ya. Jadi untuk teman-teman yang sempat menyimak juga walaupun tidak real time gitu mungkin di beberapa hari ke depan, kami ucapkan terima kasih juga atas kesediaannya untuk menyimak obrolan kita, dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, dari yang kita obrolkan ada manfaatnya yang menambah sakopah kita dan meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita tutup saja ya Kang ya. Dengan bersama-sama doa
kifaratul majelis dan kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya kalau ngopi offline atau darat gitu ada yel-yel biasanya. Bisa nggak kalau di sini? Ya, mungkin teman-teman yang masih nyimak nanti di tempatnya masing-masing ya yel-yel ya. Mungkin Kang Indra sama Kang Ergi yang masih standby. Yel-yel ya dijawab. Masih ingat yel-yelnya? Ngopi di sini nongkrong berpahala, Allahu Akbar. Udah mau tidur nih, berisik. Kamar udah protes. Dalam hati. Oke. Di dalam hati saja ya. Mungkin yel-yelnya yel-yel pelan sekarang. Ngopi di sini, nongkrong berpahala, Allahu Akbar. Insyaallah gitu obrolan kita di malam hari ini berpahala dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.